Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rosi Renata dari kelas 12 MIPA 7 akan menjelaskan tentang perkembangan iptek bangsa Indonesia pada era kemerdekaan. Apa sih iptek itu? Iptek adalah singkatan dari Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, yaitu suatu sumber informasi yang dapat meningkatkan pengetahuan ataupun wawasan seseorang di bidang teknologi. Sebagai satu di antara negara berkembang di Asia, penggunaan teknologi di Indonesia tergolong pesat. Berbagai usaha untuk memajukan kualitas iptek di Indonesia pun dilakukan. Beberapa produk buatan anak bangsa pun diakui dunia, misalnya teknologi konstruksi sistem cakar ayam, jembatan Sosrobahu, hingga teknologi jaringan 4G. Sejarah perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia telah merdeka terbagi menjadi dua dekade. Pada dekade pertama yaitu tahun 1945 sampai 1960, bangsa Indonesia mulai mengerti arti teknologi produksi, walaupun masih dalam tingkat pasif dan penuh ketergantungan pada pihak luar negeri. Hasil dari pengenalan ilmu pengetahuan teknologi untuk pertama kali yaitu pembangunan pabrik semen di Gresik, pabrik kertas di Blabak atau Magelang, pabrik gelas dan kosmetik di Surabaya di pertengahan dekade 1950-an. Pada dekade kedua yaitu pada tahun 1976 dengan mendirikan pabrik pesawat terbang di Bandung yang diberi nama Industri Pesawat Terbang Nurtanio atau IPTN yang menggunakan teknologi yang lebih canggih lagi. Teknologi dari pabrik pesawat terbang ini mengacu pada teknologi di Jerman. Ilmu pengetahuan dan teknologi di satu sisi bermanfaat bagi manusia dan makhluk hidup lainnya, di sisi lain menimbulkan dampak negatif. Berikut adalah beberapa contoh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia antara lain. Yang pertama, satelit. Di antara kamu tentu sudah tahu kan kalau Indonesia punya satelit. Satelit milik Indonesia dinamakan Sistem Komunikasi Satelit Domestik atau SKSD, PALAPA. Satelit ini dibangun melalui sistem komunikasi yang dikendalikan Indonesia sejak tahun 1974 dan selesai pada tahun 1976. Sistem satelit PALAPA ini memungkinkan Indonesia mengakses berbagai informasi melalui sinyal yang dipancarkan ke berbagai perangkat elektronik seperti televisi, radio, telepon, dan sejenisnya. Yang kedua, komputer dan internet. Pada tahun 1990-an, perkembangan iptek di Indonesia ditandai dengan diperkenalkannya sistem teknologi informasi berupa jaringan internet. Internet memanfaatkan jaringan berbagai komputer yang berhubungan secara langsung atau online. Jaringan internet dapat digunakan untuk mengakses berbagai informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat di bidang bisnis, telekomunikasi, dan pendidikan. Sebagai contoh adanya fasilitas email, electronic mail, chatting, komunikasi langsung, dan dengan ditemukannya teknologi VoIP (Voice on Internet Protocol) di jaringan internet, kita semua bisa melakukan pembicaraan telepon jarak jauh dan sambungan langsung internasional yang mudah dan murah. Di bidang perdagangan bisa juga membuat situs internet atau website untuk mempromosikan produk dan jasa internet. Selanjutnya, produsen dan konsumen bisa melakukan transaksi dagang atau aktivitas jual beli produk dan jasa melalui jaringan internet yang disebut e-commerce. Yang ketiga, televisi. Jauh sebelum ditemukan YouTube, televisi menjadi media penyampaian informasi yang sangat digemari di Indonesia. Perkembangan teknologi siaran televisi bermula ditemukannya alat teleskop elektronik oleh seorang mahasiswa dari Berlin yang bernama Paul Nipkow yang menggunakan teleskop elektronik tersebut untuk mengirim gambar tanpa kabel dari satu tempat ke tempat lain pada tahun 1984. Di Indonesia, televisi diperkenalkan tahun 1962 dengan siaran televisi Republik Indonesia atau TVRI, yang kemudian mengalami perkembangan yang sangat signifikan dengan munculnya beberapa televisi swasta yakni RCTI, SCTV, TPI, Antv, TV7, Global TV, dan masih banyak lagi yang lainnya. Pengembangan iptek di Indonesia juga disesuaikan dengan pembangunan bidang pertanian, industri, dan pertambangan. Namun pengembangan iptek ini tidak terlepas dari keharusan memperhatikan kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup serta peningkatan taraf hidup rakyat di pedesaan. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.